kemudahan akses informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimah, sahabat PLN dan Bangka Pos rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa 2/3 dari bulan Ramadan sudah kita jalani, dan sepertiga terakhir yang kemudian kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberkahi usia kita, dan kita pun juga bisa maksimal beribadah di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini. Dan tak terasa 2/3 telah berlalu, dan ini mengingatkan kita tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaman ma'dudat, bahwa sejatinya bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang berbilang, yakni tidaklah lama, dan itu sudah kita rasakan. Maka sungguh disayangkan bagi seseorang yang kalau ternyata dia telah melewatkan bulan ini namun tidak bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sepertiga terakhir ini di bulan Ramadan, maka selayaknya kita untuk kemudian semakin bersemangat. Layaknya sebuah perlombaan lari kita misalkan, maka semakin dekat dengan garis finish, maka kita pun untuk semakin lebih memaksimalkan agar kita sampai kepada tujuan akhir kita. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana kita kemudian mengisi hari-hari terakhir ini, dan itu juga telah dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan apa yang telah kita lakukan di awal Ramadan sampai 2/3 Ramadan ini, maka tentunya yang semestinya kita lakukan saat ini adalah pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar apa yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebanyak apapun yang telah kita lakukan, mau berapa kali kita menghatamkan Al-Quran, sholat pun juga sekian rakaat, kalau ternyata itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah amalan yang sia-sia. Maka kita berdoa kepada Allah agar apa yang telah kita laksanakan menjadi amalan yang ikhlas, yang kemudian juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua yang semestinya kita lakukan ya di penghujung Ramadan ini juga adalah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunannya, berharap pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas apa yang telah kita lalaikan dari ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan istighfar, dengan kita banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tersebut disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tentunya adalah kita dengan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini, maka beliau akan semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah, tidak seperti beliau di hari-hari yang lainnya. Inilah teladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan adalah dengan semakin kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, membaca Al-Qur'an kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan juga di antara ibadah yang dianjurkan adalah kita melaksanakan i'tikaf di masjid. Dan ini juga adalah sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Idealnya bila kita mampu adalah beriktikaf selama 10 hari itu. Ya, dari awal malam 21 sampai dengan terakhir Ramadan, ya kita tidak pulang, kita berada di dalam masjid. Dan tentunya maksud dari beriktikaf itu adalah agar kita semakin maksimal beribadah kepada Allah, meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi siapa yang terhalangi atau memiliki uzur, maka berupaya untuk bisa mengikuti sunnah ini semampunya. Kalaupun tidak bisa maksimal 10 hari, mungkin dia ada beberapa hari saja, atau mungkin hanya beberapa saat, ya hanya di waktu malam saja dia beriktikaf. Fa'ala kulli hal adalah bagaimana kemudian dia bisa mengisi waktu-waktu yang tersisa ini untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengingat bahwa hakikat dari i'tikaf ini adalah agar kita semakin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah ketika beriktikaf masih menyibukkan diri dengan hal-hal yang itu bukan bernilai ibadah. Ulama telah menjelaskan hakikat i'tikaf itu adalah qat'ul ala'iki bainal khalaik litisari bi khidmatil khaliq. Jadi kita memutus hubungan dengan makhluk dan memfokuskan diri kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan di antara ibadah yang beliau maksimalkan ketika beriktikaf adalah melaksanakan ibadah salat, dan di dalam salat juga membaca Al-Qur'an, demikian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita maksimalkan hari-hari yang tersisa ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah dengan menjalankan sunnah beriktikaf di masjid sesuai dengan kemampuan kita, namun beriktikaf yang jangan sampai kemudian kita terlalaikan bahwa sesungguhnya maksud dari beriktikaf adalah pertama menggapai Lailatul Qadar, dan kemudian kita bisa semakin maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita menjadikan akhir Ramadan ini sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, dan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, menerima semua ibadah dan tidak kita dihalangi dari mendapatkan kebaikan dan keberkahan bulan yang agung ini. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.